Ya, hari ini adalah hari terakhir di bulan April. Ya, pasti kalau kita mau saksikan kebesaran Tuhan dari Januari sampai April, sungguh luar biasa. Setuju saudara? Kalau setuju silahkan sampaikan ke kanan kirimu bahwa Januari sampai April Tuhan luar biasa. Amin. Oke. Di bulan April ini momen yang terpenting bagi kita itu tanggal 9. Betul ya? Paskah itu membangkitkan spiritual kita. Amin. Nah, jadi sesuai dengan tema dari dari Run itu unlimited love. Saya coba bacakan dulu supaya kita tidak menyimpang dari sini ya. Kebutuhan terbesar manusia adalah dicintai atau dikasihi. Tapi saya akan berusaha mengubah paradigma ini, bukan dicintai tetapi mencintai. Jadi satu tahap lebih tinggi. Oke? Nah, kemudian berikutnya adalah karena itu di dalam bulan April ini kita akan diingatkan kembali bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihinya. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Oke? Tuhan adalah kasih dan Tuhan mengasihi kita bukan didasarkan perasaannya, melainkan keputusan Dia. Oke? Amin. Nah, tema yang diberikan kepada saya not feeling. Oke? Nah, saya mau bertanya dulu dengan saudara-saudara Bapak Ibu yang hadir. Yesus melakukan semua yang kita baca di Alkitab dari awal Yesus lahir sampai Yesus mati di hari Jumat jam 3 sore. Yang dia lakukan itu keputusan dia atau dipaksa oleh Bapaknya? Tolong dijawab. Kalau menurut Verina, karena memang dia dimeteraikan dari sebelum dia lahir sampai dia mau mati itu sudah dibuat rel jalur kereta apinya Yesus seperti itu, dan Yesus ditempatkan sebagai kereta apinya kujes sampai pada akhirnya. Atau itu keputusan Yesus sendiri. Seandainya Yesus ngomong nggak mau, bisa nggak? Sebagai manusia biasa. Bisa ya? Dia turunin keretanya pindah ke jalur yang lebih enak buat dia. Tapi yang saya percaya Yesus melakukan itu karena keputusan dia mencintai Bapa. Tidak ada sedetik pun dalam kehidupan Yesus yang di luar sutradaranya Bapa. Betul? Ada 1 titik, 2 titik yang saya lihat lemahnya Yesus itu 1. Pada waktu malam Kamis dia di Getsemani, dia berdoa. Murid-muridnya bobok kan? Terus Yesus berdoa begini, pakai bahasa saya ya. Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan kondisi dia itu sudah peluhnya menjadi tetesan darah. Kalau saya baca, saya suka baca Lukas. Karena dia narasumbernya seorang dokter ya. Kalau di Matius memang bisa, tapi saya lebih memahami, lebih bisa berempati pada waktu saya buka Lukas. Kebayang saudara, jadi Yesus pun pernah mengalami sebuah situasi yang sangat-sangat terpuruk. Peluhnya seperti tetesan darah. Terus setelah itu Yesus ngomongnya gini, tapi kalau bukan kehendakku, ya udah lakukanlah kehendak Bapa. Dia menang peperangan 1 kali. Oke? Kemudian yang berikutnya pada jam 3 sore, waktu dia udah mau game over, dia bilang apa? Saya selalu pegang kata-kata ini di saat saya lagi terpuruk. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku,
Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus yang kuat mentalitasnya seperti itu aja, dia punya titik lemah. Nah, kenapa Bapak tinggalkan? Karena dia sudah menyerupai, kata saya ya, bahasa saya, sebuah monster yang mengerikan di hadapan Bapak. Dia tanggung semua dosa orang dan dia nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi di akhir hidupnya, akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Betul? Gempa bumi, tirai bait Allah terbuka, terbelah jadi dua. Kubur-kubur bangkit, belum ada filmnya. Kalau ada filmnya kayaknya seru nih. Kuburnya bisa bangkit, mayat-mayat berdiri. Nah, disitulah kemenangan Tuhan mencapai manusia. Sampai sini oke ya, karena ini Paskah ya, saya kilas balik. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Dasar dia itu adalah kasih kepada kita secara pribadi. Oleh sebab itu dia sangat setia dalam kehidupan kita. Karena kasihnya kita mendapatkan belas kasih Allah sampai dengan saat ini. Apa yang kita lakukan untuk membalas belas kasihnya itu? Ya ini, tema ini. Yang harus kita pelajari. Oke? Nah berikutnya kita masuk. Ya. Ini ya, saya sudah sampaikan tadi, karena saya hanya 25 menit, jadi saya akan cepat menyampaikannya. Kasih. Kalau anak sekolah minggu kan KASIH ada gerakannya ya. Esensi kasih itu apa sih sebenarnya? Kita bertanya dalam diri kita itu mengasihi orang, esensinya apa? Yang harus kita renungkan. Kalau saya mengasihi Angel, gampang karena Angel mengasihi saya. Tapi saat Angel menyakiti saya bisa mengasihi Angel, itu esensi kasih yang benar di hadapan Tuhan. Oke? Nah, kasih adalah dasar mengasihi sesama, bukan karena kepentingan pribadi. Kadangkala bahkan seringkali dalam hidup kita, kalau kita mengasihi orang itu punya politik. Betul? Punya politik pribadi untuk kepentingan pribadi. Yang Yesus ajarkan kepada kita, dia nggak punya politik apapun. Dia nggak punya keuntungan untuk saudara dikasihi Yesus. Yang ada mungkin menyebalkan buat Tuhan, betul? Saat kita ingat, saat kita eleng, kata orang Jawa ya, kita eleng kasihnya Tuhan. Tapi saat kita lupa dengan Tuhan, boro-boro kita mengasihi Tuhan. Tapi dia tetap setia. Saudara dan saya ada sampai saat ini karena kasihnya Tuhan. Kalau kita ditanya apakah kita punya esensi kasih yang sejujurnya dengan Tuhan, belum tentu. Waktu kita gembira, kita happy, kita punya duit, kita punya jabatan, kita bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan. Tapi pada waktu kita di PHK, waktu kita disakiti orang, bisakah kita tetap menyatakan Tuhan aku mengasihi engkau? Tunggu dulu. Oke? Nah, berikutnya. Kasih identik dengan pengorbanan. Setuju, saudara? Kalau kasih tanpa pengorbanan itu bukan kasih namanya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Yesus sendiri meneladankan itu. Kasih itu pengorbanannya Yesus gitu. Saya mau bertanya nih dalam hati saudara. Pernah enggak saudara sendirian? Contoh misalnya. Seorang pemuda atau pemudi. Di keluarga penuh dengan masalah. Cari kerja nggak dapet-dapet. Rumah tangga orang tuanya kacau balau. Dia nggak punya komunitas apapun juga. Ke gereja datang seminggu sekali. Saudara pernah nggak merasakan anak ini, misal sebut aja Angel ya. Angel ini malam nggak bisa tidur.
Gelebak sana, gelebak sini, gelebak sana, gelebak apa yang dia pikirkan semua pemikiran-pemikiran negatif semua. Dia pikirkan kalau saya kerja, duit gaji saya pasti diambil keluarga saya. Karena dia sudah tahu tipe orang tuanya seperti apa. Kalau dia nggak kerja, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia butuh siapa, saudara? Mungkin ada di tempat kita ini yang saya nggak tahu gitu ya. Di kehidupan saudara sendiri sehari-hari hanya engkau yang tahu dengan Tuhan. Lelah, capek, merasa sendiri. Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Angel depresi nih sudahan. Sarah tahu. Jadi Sarah harus melakukan sesuatu kan. Kasih itu bukan pemikiran, tapi keputusan. Waktu Sarah mulai masuk ke dunianya Angel, pertama kali dengar kata-katanya Angel, mungkin Sarah punya hati kasihan elu. Beban elu berat banget, tapi gue gak bisa tolong apa-apa Angel. Gue hanya bisa doain elu aja. Kira-kira Angel akan ngomong lebih dalam gak Angel? Dia akan ngomong, satu saat Sarah akan capek Rah. Karena permasalahannya Angel gak tambah ringan, tambah berat. Jadi ekstra lagi Sarah untuk melayani dengan kasih itu. Pengorbananmu lebih besar. Itu ya, nah itu ya. Nah karena ada orang yang sulit untuk kita kasih tetapi kita tetap harus mengasihi. Angel ini bebal orangnya Rah. Dikasih tahu tetap gak melakukan. Jadi no action talk only istilahnya. Capek kamu melayaninya. Tapi kamu tetap harus setia sampai akhir hidup kamu menolong Angel. Itulah pengorbanan yang mahal. Sedikit orang yang bisa melakukan ini. Tapi Tuhan mengharapkan banyak orang yang melakukan ini. Makanya Tuhan bilang apa? Aku gak punya tempat untuk meletakkan kepalaku di dalam jemaat. Betul? Karena semua jemaatnya egois masing-masing. Gak peduli samping kamu dalam kondisi apa. Mungkin dia datang ke tempat ini dengan pergumulan yang berat. Nyampe ke sini nyanyi pujian, dengar firman, pulang dicuekin. Tidak disentuh sama sekali. Dan itu banyak terjadi di banyak gereja. Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Oke? Berikutnya. Iya. Kasih lahir karena kebaikan. Kalau kita nggak punya kebaikan, kita nggak mungkin mengasihi. Setuju? Lalu yang kedua, kasih itu hormat. Artinya begini, kasus tadi ya, saya ambil terus kasus ini. Waktu Angel emosi tinggi, Sarah kan tetap melayani. Angel ngomong kasar sama kamu, tapi kamu tetap hormat sama Angel. Waktu Angel menyakiti dengan kata-katanya, kamu harus tetap mengasihi dia, dia dipeluk sama Sarah, dan kamu menghormati hatinya Angel. Kamu harus tahu Angel sedang terluka, kamu gak terluka. Artinya hormatilah Angel seperti apa adanya. Dan yang terakhir, miliki empati. Dari empati ini akan melahirkan sebuah kata kepekaan. Jadi kadangkala kalau sudah melayani saudara, walaupun gak ketemu sama orang itu, satu saat saya sedang alami minggu ini saudara. Ada satu anak pemuda, di dalam hati saya ini, saya pergi liburan pun nama anak ini tuh terus kebawa di hati saya. Sampai akhirnya saya pulang ke Bandung, saya langsung bikin voice note sama anak ini. Saya ngomong, kamu lagi begini. Kamu lagi begini. Dia nangis. Dia telepon balik ke saya. Ci, kok Cici tahu? Kan Cici lagi di luar kota. Tapi Tuhan kasih kepekaan itu kepada saya. Tadi siang kami ngobrol.
Dan apa yang saya sampaikan semuanya sama 100% yang dia alami. Jadi waktu kita berempati kepada orang, kita diberikan kepekaan. Kadangkala kan orang tanya ke saya, Ci, gimana sih caranya untuk mendekati orang? Kalau kita sudah mengalir dengan kasih yang benar tadi, Tuhan kasih kepekaan untuk kita ngomong apa. Amin ya. Nah berikutnya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan tentang mengasihi. Sempurna yang tadi saya bilang ya. Nggak usah dibahas lagi. 1 Yohanes 4 ayat 19-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi yang inisiatif pertama bukan kita, tapi Allah kita. Dia mengajarkan arti kasih itu. Baru kita ikuti yang Yesus teladankan buat kita. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang, jangan sombong. Itu bukan inisiatif kamu, tapi itu teladannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Banyak ya kita lakukan itu ya. Pelayanan di atas mimbar, oke. Tapi masih punya kepahitan dengan orang tua. Artinya kita pelayan yang pendusta. Jadi jangan cetak pelayanan kamu seorang pelayan pendusta. Artinya kalau kita melayani beda cerita ya. Kalau Diran itu kan sudah dewasa. Jadi di atas mimbar ini kekudusan kita harus dijaga. Kalau anak Epik yang baru muncul, dia masih pikirannya jorok, pornografi, saya tetap dia pelayanan. Karena dia sedang proses jati dirinya. Tapi kalau kita beda cerita, saudara. Jangan sampai Tuhan bilang kita seorang pendusta. Beresin Yerusalem dulu. Tanda orang terluka, itu negative thinking. Tanda orang terluka, gampang tersakiti. Kalau boleh saya bilang pundung kayak pembantu. Semakin digores, semakin dia lari kenceng. Itu terluka namanya. Saya sempat ngomong ke satu orang ya. Pribadi kita, wajah kita tuh dibagi dua. Yang harusnya wajah kita tuh utuh wajah kemuliaan. Tapi dibagi duanya, satu kemuliaan, satu sisi buruk kita. Jadi monster yang terbelah. Orang yang bisa mengasihi adalah orang yang punya ketulusan hati. Apa adanya. Amin. Nah, oke. Mana tadi? Seorang pendustanya mana tadi? Nah, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pertanyaan Tuhan di hati kamu, berapa orang yang masih ada tinggal di lubuk hati kamu dan kamu masih kecewa dengan orang itu? Saya mau tanya nih saudara, kalau saya punya papa saya tuh karakternya keras, males, selalu menyalahkan. Saya harus mengampuni kan? Waktu saya mengampuni papa saya berubah enggak? Jadi seperti yang saya mau? No. Karakter dia akan tetap sama. Karena apa? Sudah mendarah daging kan, udah tua kan. Ya karakternya seperti itu. Tapi saat
kita mengampuni orang itu, ayah kita, berarti kita bukan menyatakan oke dengan perbuatannya dia, bukan. Tapi waktu dia menyakiti hati kita tetap damai. Karena kita tahu karakternya bapak saya seperti itu, oke. Ya, cukup ya. Nah, kemudian Yesus melahirkan kasih sejati sepanjang hidupnya dengan penuh penderitaan. Tadi sudah, mengasihi bukan karena perasaan tapi keputusan. Yang tadi saya bilang ya. Kemudian ini perumpamaan orang Samaria, nggak usah dibaca ya, nanti dibaca di rumah. Yang mengobati orang yang dirampok itu bukan orang pelayan Tuhan, bukan orang Lewi, tapi orang Samaria. Ya, dia melakukan dengan ketulusan. Nah kemudian coba pikirkan kehidupan kita mencintai vs dicintai. Kalau saya mau bergeraknya mencintai, bukan dicintai. Kenapa? Karena kalau mencintai itu pengorbanan ya, dicintai minta pengorbanan dan egois untuk diri sendiri. Jadi mari kita sama-sama belajar punya konsep yang sama mencintai. Pasangan hidup saudara yang sudah menikah, ya kelakuannya ya gitu, gak akan berubah. Tapi kita belajar mencintai dia apa adanya. Satu saat akan berubah, sesuai waktu Tuhan akan berubah. Amin. Nah, kita dapat melakukan sesuatu untuk sesama, itu anugerah seperti spesial yang Tuhan berikan buat kita. Yesus adalah teladan sempurna bagi saya dan bagi saudara ya. Pelayanan artinya memberikan diri untuk orang lain. Pelayanan bukan hanya di mimbar dan program hebat, tetapi pelayanan adalah menjadi telinga bagi orang yang mengalami pergumulan. Ini kayaknya iblis berusaha menghancurkan kita. Nah, berikan hati, yang tadi pujian Caca ya, sehati ya. Berikan hati, berikan telinga, berikan mata bagi orang, bergerak menjadi berkat. Terakhir saudara, pelayanan memberi, mengasihi itu kalau boleh dipikirkan gereja itu lambat. Sementara gereja kan pengen gerak cepat. Kenapa? Lambat karena harus step by step secara jelas. Menumbuhkan orang itu butuh bertahun-tahun. Kalau pelayanan ke satu orang aja lama bertumbuhnya. Makanya kita harus bagi-bagi memanage waktu kita, saat untuk angel kapan, saat untuk penisi apa, akhirnya akan fleksibel kita. Tetapi hasil dari apa yang kita tabur menghasilkan seorang karakter yang sungguh-sungguh cinta dengan Tuhan. Amin. Kita sama-sama akan masuk dalam doa. Mungkin musik akan masuk pujian. Jadi saya ulang lagi, walaupun hanya beberapa orang yang kita layani, ini akan melahirkan produk karakter yang besar di pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama berdoa saudara. Di RAN ini ada satu tim mimpi saya. Tim ini tim yang membangun karakter. Harganya mahal. Harus keluar duit ya. Harus keluar waktu. Tapi hasil dari produk yang kamu layani akan jadi seorang pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Amin.